Suatu hari, siswa kelas 10 diberikan tugas oleh guru untuk mengunjungi dunia bawah lautan. Tak hanya mengunjungi, mereka juga diminta untuk mengamati dan mencatat hal-hal penting yang mereka temukan di sana. Wah, lihat, itu ada ikan gulama. Orang-orang di sini juga biasa menyebutnya ikan gelama. Ikan ini punya nama latin Johnius corona dan termasuk famili Cyaниdae. Sepertinya ikan ini termasuk ikan karnivora. Hidupnya pun di perairan bersuhu rendah, keruh, dan berlumpur. Nah, kan tadi kita sudah mengamati ikan gulama, sudah mencatat semuanya. Kira-kira untuk apa ya kita mencatat sedetail ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Sebelumnya, kalian sudah lihat kan cuplikan video mengenai ikan gulama? Kira-kira itu semua membahas mengenai materi apa ya? Ada yang sudah tahu? Ya, benar sekali. Itu semua termasuk materi teks laporan hasil observasi. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai teks laporan hasil observasi, kita lihat terlebih dahulu ya, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Apakah di antara kalian ada yang tahu apa itu observasi? Atau di antara kalian ada yang pernah melakukan observasi? Objek apa yang kalian amati? Kalau belum, tidak masalah ya. Ayo kita belajar dan cari tahu bersama-sama. Sekarang kita cari tahu terlebih dahulu ya, apa itu pengertian teks laporan hasil observasi. Di dalam kalimat ini ada kata observasi, yang berarti pengamatan. Artinya, teks laporan hasil observasi merupakan teks yang melaporkan suatu informasi setelah kita melakukan sebuah pengamatan mengenai objek tertentu. Objek yang diamati ada apa aja sih? Ada manusia, benda, tumbuhan, hewan, ataupun berbagai fenomena dan kejadian tertentu. Dari pengertian tadi, kita bisa mengetahui bahwa tujuan penulisan teks laporan hasil observasi adalah untuk memberikan informasi pada pembaca secara objektif berdasarkan dengan fakta dan data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan. Jadi bukan hasil rekayasa ataupun imajinasi dari penulis. Sekarang, apa aja sih ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi? Yang pertama adalah bersifat faktual. Artinya, teks laporan hasil observasi itu ditulis sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Jadi, tidak ada opini ataupun pendapat penulis. Ciri yang kedua adalah bersifat objektif. Artinya, informasi yang disajikan itu harus benar-benar sesuai dengan data yang diperoleh selama hasil pengamatan. Jadi, tidak ada pendapat pribadi ataupun tidak memihak pada orang tertentu. Yang ketiga adalah ditulis lengkap dan menyeluruh. Artinya, teks laporan hasil observasi itu ditulis secara rinci dan runut sesuai dengan struktur dari teks LHO. Ini untuk memudahkan pembaca untuk memahami isi dari teks laporan hasil observasi yang kalian tulis. Struktur ini meliputi pernyataan umum atau klasifikasi. Nah, di bagian ini itu berisi gambaran mengenai objek yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua adalah deskripsi bagian. Bagian ini itu berisi penjelasan mengenai objek atau bagian-bagian dari objek yang kalian amati. Yang ketiga itu ada deskripsi manfaat atau kesimpulan. Nah, di sini berisi manfaat dari objek yang kalian amati. Ciri yang keempat adalah kekinian atau terbaru. Artinya, teks laporan hasil observasi itu ditulis berdasarkan dengan fenomena atau peristiwa terbaru yang itu sudah terbukti kebenarannya. Ciri yang terakhir adalah menambah pengetahuan dan wawasan pembacanya.
Artinya, setelah pembaca membaca hasil laporan kalian, maka pembaca itu memperoleh sejumlah pengetahuan ataupun wawasan tambahan mengenai suatu hal tertentu. Nah, apakah kalian sudah paham mengenai teks laporan hasil observasi? Agar lebih paham, silakan simak dengan seksama contoh teks laporan hasil observasi mengenai pemanfaatan ikan gulama di wilayah Kecamatan Sreseh. Di akhir video, kalian akan diminta untuk mengevaluasi informasi dari teks yang kalian simak. Ikan gulama merupakan salah satu jenis ikan yang banyak ditemukan di perairan Indonesia, salah satunya di Kecamatan Sreseh, Sampang. Ikan dengan nama latin Johnius corouna ini merupakan ikan demersal dari famili Cyaниdae. Ikan gulama termasuk jenis ikan karnivora yang hidup di perairan Laut Payau yang bersuhu rendah, keruh, dan berlumpur. Ikan gulama menjadi salah satu sumber pangan bagi masyarakat di wilayah sekitar pesisir Kecamatan Sreseh. Selain untuk dikonsumsi langsung, masyarakat setempat juga memanfaatkan ikan gulama sebagai bahan baku pembuatan ikan asin dan juga kerupuk. Pemanfaatan ikan gulama sebagai bahan pangan olahan ini menjadi alternatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar pesisir. Proses pengolahan ikan gulama menjadi ikan asin dimulai dengan tahap pembersihan ikan dari sisik, insang, dan isi perut. Selanjutnya adalah tahap penggaraman. Ikan direndam dengan garam selama 1 hari untuk menghasilkan rasa asin. Tahap terakhir adalah penjemuran di bawah sinar matahari hingga kering. Proses penjemuran bertujuan untuk mengurangi kadar air pada ikan sehingga menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan memperpanjang masa simpan ikan. Ikan gulama ini memiliki rasa gurih dan asin yang khas. Adapun pengolahan ikan gulama menjadi bahan baku pembuatan kerupuk dimulai dengan tahap pembersihan bagian kepala dan isi perut ikan. Kemudian menggiling daging ikan hingga terpisah dari tulangnya. Daging ikan yang sudah dihaluskan dicampur dengan tepung tapioka dan berbagai bumbu. Adonan tersebut dibentuk memanjang dan dikukus hingga matang. Selanjutnya, adonan diiris sesuai dengan bentuk yang diinginkan dan dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Jenis kerupuk yang diproduksi oleh masyarakat sekitar Sreseh adalah kerupuk kipas dan kerupuk kancing. Kerupuk ini memiliki tekstur yang renyah dan rasa gurih dari ikan gulama. Pemanfaatan ikan gulama menjadi ikan asin dan kerupuk memberikan beberapa manfaat penting bagi masyarakat sekitar pesisir di Kecamatan Sreseh. Pengolahan ikan gulama bermanfaat untuk memperpanjang masa simpan ikan dan menghambat kerusakan ikan akibat pembusukan. Pemanfaatan ikan gulama ini dapat menambah variasi produk olahan ikan sebagai cemilan atau lauk khas dari Kecamatan Sreseh. Selain itu, pengolahan ikan gulama ini juga dapat meningkatkan daya jual serta membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar pesisir Kecamatan Sreseh. Nah, karena kalian tadi telah menyimak teks LHO dengan baik, silakan pindai kode batang di samping, lalu kerjakan sesuai dengan apa yang telah kalian simak. Selamat mengerjakan! Materi teks laporan hasil observasi pada pertemuan kali ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak hebat, jangan lupa belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan.